Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang CRUD, yaitu Create, Read, Update, Delete menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan membuka software server lokal. Saya menggunakan Laragon. Kita klik Start. Lalu pertama-tama kita membuat terlebih dahulu database. Lalu username-nya kita isi root, enter. Oke, dan sebenarnya saya sudah membuat nama database yang bernamakan siswa.db, dan juga saya sudah membuat tabel yang bernamakan juga tabel siswa. Nah, dalam tabel siswa tersebut ada beberapa atribut seperti ID. ID itu sebagai primary key dari si tabel siswa tersebut, terus nama siswa, nilai formatif, nilai UTS, nilai UAS, rata-rata, dan status. Itu database dan nama juga tabel yang sudah saya buat. Lalu langsung saja kita ke Visual Studio-nya. Oke, ini adalah form atau form dan logic yang sudah saya buat. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu koneksi.php yang terdapat di dalamnya server name, localhost karena server lokal kita, lalu username-nya yang saya masukkan tadi yaitu root, lalu passwordnya kosong, dbname atau ini database name itu siswa.db. Nah, ini tuh samakan dengan database yang kita buat seperti itu. Lalu di bawahnya ada koneksi sama dengan mysqli connect, variabel server name, variabel username, variabel password, variabel dbname. Nah, jadi mysql connect itu untuk menjalankan perintah SQL terhadap database MySQL menggunakan ekstensi MySQLi. Jadi MySQL Connect ini menampung beberapa variabel server name, username, password, dan dbname. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke indeks. Di sini saya sudah membuat kerangka menggunakan HTML. Saya sudah membuat form input, namanya itu input nilai siswa. Nah, form, nah action, nah ini tuh harus diisi karena untuk menyambungkan si logic simpan ke dalam si form tersebut. Karena saya simpan itu terdapat dalam folder siswa, jadi harus memanggil dulu foldernya, jadi folder siswa, lalu file tujuan, karena saya file tujuannya simpan, ya berarti simpan. Ya, lalu metodenya post. Jadi metode post ini digunakan untuk mengirim data dari klien biasanya browser ke server secara tidak terlihat di URL. Jadi seperti itu. Dan lalu di sini ada inputannya. Nah, name, nama siswa harus sesuai dengan database. Oke, lalu placeholder masukkan nama lengkap. Seperti itu. Lalu karena di sini saya dalam satu file indeks, jadi inputan di atas, lalu di bawahnya itu tabel. Itu ada saya membuat tabel.
tr, th. Nah, sebelum ke sana kita ke logic simpan terlebih dahulu untuk menginputkan sebuah data. Gimana sih logiknya? Oke, di sini ada include titik-titik strip koneksi. Nah, jadi include ini untuk menghubungkan antara si file simpan dengan koneksi dan juga menghubungkan ke database gitu. Nah, titik-titik ini karena si simpan ini berada di folder siswa dan si koneksi ini berada di folder siswa sehingga menggunakan titik-titik. Ya, di sini ada variabel nama siswa yaitu post dengan post, lalu nama siswa. Nah, nama siswa ini disamakan dengan si pom. Nah, disamakan dengan nama siswa ini dengan name dari si pom inputan tersebut. Jadi ini tuh harus sama supaya tidak terjadi error, guys. Nilai formatif, oke. Nah, untuk mencari sebuah rata-rata sama dengan dalam kurung nilai formatif ditambah nilai UTS ditambah nilai UAS lalu dibagi 3. Nah, di sini di bawahnya ada logic. Di bawahnya ada logic. Karena di sini saya akan mengetahui lulus dan tidak lulusnya. Sehingga kalau digunakan dalam bahasa pemrograman yaitu menggunakan if jika rata-rata lebih dari sama dengan 75 maka status lulus, else status tidak lulus. Oke, jadi seperti ini misalnya rata-rata ini 80. Jadi kalau 80 itu kan lebih dari 75. Nah, sehingga itu menjadi nilai true. Nilai true itu jadi akan membaca dari atas dulu. Seperti itu. Membaca terlebih dahulu yaitu lulus. Kalau misalnya nilai 60 nih rata-ratanya. Rata-rata lebih dari 60 lebih dari sama dengan 75. Nah, kan itu nilainya false karena 60 itu kecil dari 75 sehingga bernilaikan false. Seperti itu. Lalu di sini di bawahnya ada. Nah, untuk menambahkan sebuah data itu menggunakan insert into. Lalu dipanggil si tabel siswanya. Lalu nama siswa, nilai formatif, nilai UTS, nilai UAS, rata-rata, status. Nah, ini tuh disamakan dengan si database yang di sini. Nama siswa, nilai formatif, nilai UAS, status seperti itu. Lalu jangan lupa values nama siswa, variabel nama siswa, variabel nilai formatif, variabel nilai UTS. Nah, itu tuh disamain dengan si yang ini nih, nama siswa, variabel nilai formatif. Lalu jangan lupa execute MySQL query variabel koneksi variabel SQL. Jadi MySQL query ini digunakan untuk menjalankan perintah SQL terhadap database MySQL menggunakan ekstensi MySQLi. Seperti itu. Nah, di sini di bawahnya ada logic. Jika execute-nya benar, maka header location titik index php else echo gagal menyimpan data.
Jadi header tuh melakukan pengalihan halaman redirect ke file index PHP yang berada satu folder di atas. Nah, gitu guys. Oke, kita balik lagi ke index untuk membahas dari tabel ini. Nah, untuk menampilkan sebuah data di tabel yaitu menggunakan select from tabel siswa. Nah, ini tuh penting include juga. Jadi untuk mengkoneksikan antara file index dengan si koneksi dengan si database. Jadi SQL select bintang from tabel siswa, execute MySQL query koneksi. Nah, di sini ada pengulangan data nilai siswa MySQL fetch associate. Jadi fungsi MySQL fetch associate dalam PHP digunakan untuk mengambil satu baris hasil query dari database MySQL dan mengembalikan sebagai array asosiatif. Artinya data yang diambil akan memiliki nama kolom sebagai key dan nilai kolom sebagai value. Seperti itu. Nah, jadi si MySQL fetch asset ini dideklarasikan oleh si data nilai siswa. Data nilai siswa, lalu ininya juga nama siswa seperti di database. Nah, oke, kita akan coba dulu ya, kita coba dulu inputkan si datanya. Kita akan coba input. Nah, tabelnya seperti ini. Oke, kita coba Ray Dwika misalnya nilai formatifnya 70 nih. Nilai UTS-nya 100, lalu nilai UAS-nya 100, lalu kita simpan. Nah, di sini sudah kebaca dari si tabel, berarti ini sudah masuk ke database. Jadi Turai Dewika nilai formatifnya 70, nilai UTS 100, nilai UAS rata-rata 90, statusnya lulus. Ini apakah masuk ke si database-nya? Oke, kita lihat. Dan ya ternyata masuk guys ke database-nya, berarti itu berhasil. Oke, seperti itu. Nah, itu adalah ini adalah logik untuk menyimpan sebuah data atau membuat sebuah data. Oke, lanjut ke delete terlebih dahulu. Nah, di dalam delete ini ada sedikit ya. Jadi, nah ini ada include lagi. Ini tuh sangat penting guys. Include koneksi.php id sama dengan get id. Jadi id sama dengan get. Jadi get ini untuk apa sih namanya? Oke. Jadi
ID sama dengan get. Get ini untuk mengambil data yang dikirimkan melalui metode HTTP GET, yaitu metode yang digunakan ketika mengklik sebuah link atau mengirimkan form dengan metode GET. Jadi salah satu dari beberapa super global array yang digunakan untuk mengambil data dari URL Uniform Resource Locator atau alamat web. Seperti itu. Lalu di sini SQL sama dengan delete from tabel siswa where ID. Jadi menghapus dari si tabel siswa dengan ID-nya. Jadi menghapusnya itu membaca dulu si ID-nya. Seperti itu. Lalu di bawahnya ada if execute sama dengan true. Nah, header ini juga untuk melakukan pengalihan halaman redirect ke file index. Seperti itu. Oke, lanjut ke logic edit. Oke, terdapat include koneksi.php lalu ID. Nah, post ID nama siswa, post lalu nama siswa, nilai formatif. Nah, ini tuh harus sama dengan si form name yang barusan. Nah, di sini ada SQL-nya update. Kalau mau mengedit sebuah data, itu tag-nya adalah update. Perintahnya adalah update tabel siswa, set nama siswa sama dengan variabel nama siswa, nilai formatif sama dengan variabel nilai formatif. Nah, nilai formatif ini langsung ke form edit-nya. Nah, di sini ada include koneksi.php id get id. Jadi mengambil sebuah id primary key-nya, lalu SQL select bintang from tabel siswa where id. Jadi untuk menampilkan atau menampilkan data sebelumnya, jadi ditampilkan dulu data sebelumnya sebelum mengedit. Oke, langsung ada execute MySQL query. Lalu data MySQL fetch array. Nah, seperti itu. Oke, kita bawahnya update nilai siswa. Jadi siswa folder siswa, lalu filenya edit, karena si edit ini berada dalam folder siswa, lalu metodenya post. Nah, input tipenya hidden, karena si ID ini tidak akan muncul dalam si tampilan, jadi harus di hidden. Karena ID ini sebagai primary key. Karena kan di sini juga ada get ID. Nah, langsung nama siswa, teks nama siswa, value php echo variabel data ini. Lalu ini tuh nama siswa sebagai key-nya gitu. Oke, kita akan coba editnya. Kita edit ini Raidwika, nilai formatif 100. Oke, kita nilai formatifnya diubah menjadi 100. Oke, kita simpan. Berhasil. Dan yap, hasilnya berhasil. Raidwika nilai formatifnya jadi 100. Sebelumnya itu 70. Rata-rata 100, terusnya lulus. Oh iya, tadi hapusnya belum dicoba ya. Oke, kita coba hapusnya guys. Kita klik hapus. Mungkin ini. Oke. Nah, kan tidak ada, udah dihapus.
Oke, sekian dari video saya. Mohon maaf bila tidak jelas atau kurang dimengerti. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.